Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ihdani Ami dengan NIM akhir 053 dari program studi pendidikan bahasa Arab. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu gangguan bahasa yang seringkali ditemukan dalam dunia pendidikan, yaitu disleksia. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak teman-teman membayangkan sebuah situasi. Pernahkah kalian menemukan seorang anak yang aktif berbicara dan mudah memahami penjelasan guru, tetapi mengalami kesulitan saat membaca? Misalnya, ia sering tertukar membedakan huruf B dan D atau P dan Q. Banyak orang menganggap bahwa anak seperti itu dikarenakan malas atau kurang cerdas. Padahal belum tentu demikian. Bisa jadi anak tersebut mengalami disleksia. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian disleksia, proses terjadinya dalam perspektif psikolinguistik, contoh kasus, serta implikasinya dalam pembelajaran bahasa. Dalam kajian psikolinguistik, bahasa tidak hanya dipelajari sebagai kumpulan kata dan aturan tata bahasa, tetapi juga sebagai proses mental yang terjadi di dalam otak. Saat membaca, otak harus mengenali huruf, menghubungkannya dengan bunyi, lalu memahami maknanya. Pada individu yang mengalami gangguan disleksia, proses tersebut mengalami hambatan sehingga mereka kesulitan membaca dan mengeja. Menurut Lucky Ade Sesiani dalam bukunya yang berjudul Psikolinguistik Anak Usia Dini tahun 2021, istilah disleksia berasal dari bahasa Yunani, yaitu dis yang berarti sulit dan lex yang berkaitan dengan kata atau berbicara. Disleksia adalah kesulitan yang berhubungan dengan kata atau simbol tulisan yang menyebabkan hambatan dalam membaca. Kesulitan membaca yang sangat berat juga dikenal dengan istilah aleksia. Sesiani juga menjelaskan bahwa disleksia merupakan salah satu bentuk kesulitan belajar yang berkaitan dengan gangguan fungsi neurofisiologis. Kesulitan ini tampak pada kemampuan membaca, menulis, dan mengeja. Oleh karena itu, disleksia bukan disebabkan oleh rendahnya kecerdasan, gangguan penglihatan, ataupun kurangnya motivasi belajar. Adapun pendapat tersebut sejalan dengan Orton Dyslexia Society tahun 1994 yang menyatakan bahwa disleksia merupakan gangguan neurologis yang berhubungan dengan pemerolehan dan pemrosesan bahasa. Gangguan ini ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, dan mengeja atau memahami bunyi bahasa. Hal ini diperkuat oleh penelitian Fuadah Fahrudiana, Dian Ekawati, dan Dian Kinayung yang menunjukkan bahwa banyak anak penyandang disleksia yang memiliki kecerdasan normal bahkan di atas rata-rata. Dalam penelitian tersebut ditemukan seorang anak dengan IQ 118 yang tetap mengalami kesulitan membaca karena gangguan pemrosesan bahasa, bukan karena rendahnya kecerdasan. Menurut Orton Dyslexia Society yang dikutip oleh Sesiani, terdapat 3 karakteristik utama disleksia, yaitu termasuk kesulitan belajar dengan aspek fonologi atau pengolahan bunyi bahasa, serta mencakup kesulitan membaca, mengeja, dan menulis. Beberapa gejala yang sering muncul pada anak penyandang disleksia antara lain kesulitan mengenali huruf, tertukar membedakan huruf yang mirip seperti B dan D atau huruf P dan Q,
membaca lebih lambat, kesulitan mengeja, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami bacaan. Penelitian Fahrudiana dan rekan-rekannya juga menunjukkan bahwa anak penyandang disleksia sering mengalami kebingungan membedakan huruf-huruf yang bentuknya hampir sama. Untuk memahami disleksia secara lebih nyata, saya akan memberikan contoh kasus yang sering ditemukan di sekolahan. Misalnya, terdapat seorang anak yang berusia 8 tahun yang duduk di bangku kelas 2 SD. Ia aktif di kelas dan mampu memahami penjelasan guru. Namun, ketika diminta membaca, ia mengalami kesulitan. Saat membaca, ia sering tertukar antara huruf B dan D. Misalnya, kata buku dibaca menjadi duku. Ia juga sering salah membedakan huruf P dan Q. Selain itu, kecepatan membacanya lebih lambat dibandingkan teman-temannya. Akibatnya, sebagian orang menganggap anak tersebut kurang pintar atau malas belajar. Jika dianalisis dari sudut pandang psikolinguistik, kesulitan yang dialami oleh anak tersebut bukan disebabkan oleh rendahnya kecerdasan. Namun, masalah utamanya terletak pada proses pengolahan bahasa di dalam otak. Ia mengalami hambatan dalam mengenali huruf dan menghubungkannya dengan bunyi yang tepat. Kondisi ini merupakan salah satu ciri utama disleksia. Menurut Sesiani, kesadaran fonologis atau phonological awareness merupakan kemampuan penting dalam belajar membaca. Kemampuan ini membantu anak memahami bahwa kata tersusun atas bunyi-bunyi tertentu. Jika kemampuan ini terganggu, anak akan kesulitan menghubungkan huruf dengan bunyinya, sehingga proses membaca menjadi lebih lambat. Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab, kondisi ini juga dapat menjadi tantangan. Siswa penyandang disleksia mungkin kesulitan membedakan huruf-huruf yang bentuknya hampir sama, seperti ba, ta, dan tha, atau huruf jim, ha, dan ho. Oleh karena itu, guru perlu memberikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Berkaitan dengan penanganan disleksia, Sesiani mengutip penelitian Andamari dan Amalia tahun 2017 yang menunjukkan bahwa terapi berbasis aplikasi Android lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca dibandingkan dengan terapi verbal. Namun hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat membantu anak belajar membaca dengan lebih baik. Selain itu, penelitian Susanti dan Safarina tahun 2018 menunjukkan bahwa permainan edukatif dapat membantu anak mengenal huruf lebih cepat, sekaligus meningkatkan motivasi belajar. Melalui permainan, anak tidak hanya berkembang dalam kemampuan membaca, tetapi juga dalam aspek sosial, emosional, motorik, dan kognitif. Penelitian Fahrudiana dan rekan-rekannya juga menunjukkan bahwa pengulangan materi secara terus-menerus menjadi faktor penting dalam membantu anak disleksia untuk meningkatkan kemampuan membacanya. Pemahaman mengenai disleksia sangat penting dalam dunia pendidikan. Guru perlu menyadari bahwa tidak semua siswa yang mengalami kesulitan membaca adalah siswa yang malas atau kurang cerdas. Dengan memahami karakteristik disleksia, guru dapat menggunakan media visual, kartu huruf, latihan membaca bertahap, permainan edukatif, dan pendampingan yang lebih intensif. Selain itu, peran guru, dukungan keluarga juga sangat penting.
Penelitian Yunita Fitri tahun 2024 menjelaskan bahwa kerjasama antara guru, orang tua, dan tenaga profesional sangat diperlukan agar anak dengan penyandang disleksia mendapatkan dukungan yang optimal. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa disleksia merupakan gangguan bahasa yang mempengaruhi kemampuan membaca, menulis, dan mengeja akibat hambatan dalam proses pengolahan bahasa di otak. Disleksia bukanlah tanda rendahnya kecerdasan, melainkan kondisi yang memerlukan pemahaman dan penanganan yang tepat. Melalui kajian psikolinguistik, kita dapat memahami bagaimana proses bahasa bekerja dan bagaimana membantu individu yang mengalami kesulitan membaca. Nah, sebelum mengakhiri video ini, saya ingin menyampaikan refleksi pribadi saya. Sebelumnya, saya juga menganggap bahwa anak yang sulit membaca pasti kurang cerdas. Namun, setelah saya mempelajari tentang disleksia melalui berbagai referensi psikolinguistik, saya memahami bahwa banyak anak penyandang disleksia yang memiliki kemampuan intelektual yang normal, bahkan sangat baik. Saya juga memahami bahwa kesulitan membaca dapat dijelaskan secara ilmiah melalui proses pengolahan bahasa di dalam otak. Sekian pembahasan dari saya mengenai gangguan bahasa disleksia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.